Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan, dan semakin dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat 38. Saya bacakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu tentunya kisah ini tentang Maria yang mendapatkan wahyu istilahnya, pesan yang dari Tuhan bahwa dia akan mengandung, dia akan melahirkan Mesias. Nah, ini bukan perkara mudah. Tetapi kalau kita perhatikan respon Maria luar biasa. Dia memposisikan diri bahwa dia hamba. Makanya dikatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah, hamba itu hanya bisa mengatakan ya terhadap tuannya. Hamba yang benar itu hamba yang mengikuti apa yang dikatakan tuannya. Hamba tidak berani untuk berkata tidak. Dan hamba tidak boleh memberontak. Hamba tidak boleh berargumen. Seorang hamba yang baik, dia akan ya Tuhan, siap. Gitu loh. Nah, Maria memposisikan itu sehingga dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tahu bahwa apa dikatakan malaikat itu adalah pesan dari tuannya atau Tuhannya. Karena itu Maria mengatakan, ya aku hamba Tuhan, aku siap. Sekalipun konsekuensi dari statement atau pernyataan Maria ini tidaklah mudah. Dia seorang perawan yang belum menikah, dia sudah bertunangan, tetapi dalam hal ini dia harus mengandung. Dan mengandungnya itu oleh Roh Kudus. Bukan seperti yang dia pikirkan dan rancangkan. Mungkin ada banyak pikiran yang lain. Bagaimana nanti Yusuf, apa kata Yusuf, apa kata keluarga, apa kata masyarakat, dan lain sebagainya. Konsekuensi yang tidak mudah itu dia terima. Karena seorang hamba yaitu adalah mengabdi kepada Tuhan dan mengikuti kata Tuhan. Tetapi yang mesti diperhatikan, hamba yang baik melakukan bagiannya. Tetapi perhatikan, tuannya pasti juga memperhatikan dia. Kalau Maria mendapatkan satu mandat, mendapatkan satu perintah dari Tuhan, maka ketika dia mengiyakan dan menerima akan tanggung jawab itu, sesungguhnya ada otoritas Tuhan yang menyertai. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan atau Tuhan memberikan satu perintah yang tidak bisa dilakukan. Tuhan punya maksud, punya rancangan yang sangat besar. Sehingga pastilah Tuhan menyertai Maria.
Nah, dalam hal ini kita melihat kisah selanjutnya bahwa Maria mengandung melalui proses sampai ada sensus segala macam sampai melahirkan, bukan hanya selesai melahirkan ya di tempat yang tidak semestinya ya, tidak ada penginapan ya. Lalu bukan hanya sampai di situ bahwa dia pun harus melarikan diri dari kejaran orang-orangnya Herodes. Ya, jadi hidupnya terancam luar biasa. Tetapi perlindungan, penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Sehingga Maria, Yusuf, dan Yesus, anaknya yang dilahirkan itu akhirnya selamat semua. Tetapi dari awal prosesnya, Maria sudah memberikan satu sikap yang benar. Dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi menurut perkataanmu. Perkataan malaikat ini perkataan Tuhan. Jadi artinya apa? Jadi kehendakmu Tuhan atas hidupku. Ya, beranikah kita berkata, Tuhan aku hambamu, apa yang kau mau, aku siap. Ya, seringkali orang kan berdoa menuntut, Tuhan aku minta ini, aku minta itu. Sekarang coba nyatakan kepada Tuhan, aku ini hambamu. Jadilah kehendakmu. Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu ya Tuhan. Aku ingin mengabdi kepadamu ya Tuhan. Nah, mari kita belajar dari seorang Maria yang tidak mudah ya untuk dia menerima sebuah tanggung jawab yang besar. Karena dari Maria ini lahir Mesias, juru selamat dunia. Dari Maria Tuhan menyatakan diri jadi manusia. Nah, ini satu hal yang tidak mudah dan satu hal yang sangat-sangat besar. Ya, dan Maria sungguh-sungguh orang yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita sebagai anak-anaknya, sekaligus kita juga hamba-hambanya, mari belajar seperti Maria. Ya, ketika kita diberikan satu tanggung jawab, atau ketika kita dipercaya sesuatu untuk mengerjakan sesuatu oleh Tuhan, kerjakan dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hambamu Tuhan, jadi padaku seperti yang Tuhan mau. Nah, dengan demikian maka Tuhan menyertai. Tuhan pasti memampukan. Ya, mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi di atas hidupmu. Ketika engkau menyatakan diri sebagai hambanya, maka ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memampukan kita melewati segala hal dengan tentunya anugerahnya. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar di seorang Maria. Ya, ketika menerima mandat yang tidak mudah untuk dia harus mengandung dan melahirkan seorang Mesias, yaitu engkau sendiri yang mau jadi manusia. Tetapi prosesnya tidak mudah. Tetapi Maria memposisikan diri sebagai seorang hamba dan siap menerima tanggung jawab itu. Kami percaya Tuhan ketika engkau percaya sesuatu untuk kami kerjakan. Kami percaya ketika engkau yang memerintahkan. Jadi Tuhan seperti yang engkau mau. Dan engkau pasti memampukan kami, menolong kami, melindungi kami, sehingga kami bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan selebihnya Tuhan, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan seluruh hidup kami, mohon pimpinan penyertaan-Mu. Dan jauhkan segala celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sudah masuk siap-siap untuk Natal ya. Mari kita semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.